Gadis kecil ini pertama kali melihat wajah ibunya digambar di batu nisan. Ibunya meninggal tak lama setelah melahirkannya. Jadi ulang tahunnya setiap tahun adalah peringatan kematian ibunya. Ketika ibunya masih hidup, dia menyiapkan 18 hadiah. Kemudian meminta suaminya untuk memberikannya pada hari ulang tahunnya. Satu hidangan setahun. Dari boneka beruang hingga ilustrasi mengambang. Ke sepeda. Setiap hadiah begitu indah. Tapi dia semakin tidak bahagia. Karena dia takut memikul kematian ibunya. Juga tidak ingin hadiah ulang tahun ini. Walaupun tahun ini adalah piano yang mahal. Gadis itu juga tidak tertarik. Ayah yang tak berdaya menyarankan anak untuk memainkan sebuah lagu. Anak laki-laki di sebelahnya juga berdiri untuk berdamai, mari kita nyanyikan lagu bersama. Akibatnya, dia tidak memainkan apapun dan dia tiba-tiba marah. Ana, kembali ke sini untuk ayah. Aku tidak pernah mengatakan aku menginginkan piano, aku tidak menginginkan piano. Setelah tumbuh dewasa, gadis itu menjadi semakin memberontak. Di kelas menyelam, dia menipu teman sekelasnya yang tidak berpengalaman. Gunakan gerakan dengan kesulitan tinggi untuk melompat dari papan lompat setinggi 10 meter. Teman sekelas pingsan di tempat. Dan dia tidak pernah sekalipun melihat bagaimana kondisi temanya. Ketidakpedulian yang ekstrim. Hari ini dia ulang tahun yang ke-18. Ini berarti hadiah terakhir ibu bersama dengan pesta ulang tahun yang megah menantinya. Tapi dia merasa sangat jijik, menyatakan bahwa dia tidak ingin berpartisipasi. Ayahnya akhirnya marah. Tidak lagi memanjakannya. Kamu masuk ke rumah untuk menyambut setiap orang untuk ayah. Buka kado terakhir dari ibu. Dan berikan senyuman buat ayah mau lihat. Abis itu duduk dan makan kue, mengerti? Gadis itu tidak patuh. Dia berlari ke jalan dengan sewenang-wenang menghentikan mobil orang asing. Lalu pergi ke bar dengan paman di mobil untuk minum. Tapi tidak menyangka paman ini adalah teman ayahnya. Mengetahui gadis itu telah melarikan diri dari rumah, dia segera memanggil ayahnya. Gadis itu buru-buru berlari keluar dari bar ke jalan utama. Akibatnya, sayangnya, dia ditabrak mobil yang melaju dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Seorang wanita turun dari mobil. Gadis yang samar-samar melihat wanita ini persis seperti ibunya yang sudah meninggal. Wanita itu juga sangat panik. Dia membantu gadis itu masuk ke mobil, berniat membawanya pulang dulu. Ketika mobil datang ke pintu depan, dia kagum. Ini jelas rumah dia. Melangkah ke dalam, dia menemukan bahwa tata letak rumah benar-benar berbeda. Dia melihat kalender di dinding dan melihat bahwa itu tahun 2001. Mungkinkah gadis itu telah melakukan perjalanan kembali ke 18 tahun yang lalu? Pada tahun dia lahir, gadis itu tidak percaya itu nyata. Tetapi dia memperhatikan bahwa wanita di depannya sedang hamil. Dia bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" "Elisa." Mendengar nama ini, kepala gadis itu berputar goyang. Wanita ini benar-benar ibu dianya. Jadi dia benar-benar kembali ke 18 tahun yang lalu. Bertemu ibu yang telah meninggal selama bertahun-tahun dengan dirinya sendiri sebelum dia lahir. Dia menekan kengeriannya dan bersembunyi di toilet. Dia sudah tenang. Dia mencium parfum yang digunakan ibunya. Perhatikan baik-baik perhiasan ibu. Semua jejak ibunya yang tertinggal di kamar adalah kehangatan yang tidak dia rasakan selama 18 tahun terakhir. Kemudian, dia melihat ayahnya lagi ketika dia masih muda. Dia memiliki rambut panjang, memakai pakaian olahraga. Jauh lebih liberal daripada ayah yang kaku dari ingatannya. Pasangan itu menanyakan keberadaan gadis itu untuk membawanya pulang. Gadis itu harus berbohong bahwa ibunya sakit dan berada di rumah sakit. Dan ayah bepergian ke tempat yang jauh. Melihatnya begitu menyedihkan, pasangan itu berdiskusi untuk membiarkan gadis ini tinggal di sini. Elisa, sejujurnya, dia tampaknya tidak stabil secara mental. Membiarkannya pergi agak kejam, bukan? Malam itu, gadis itu menemukan buku rekam medis di laci. Jadi, ibunya saat itu menderita kanker. Tapi dia ingin menyembunyikan suaminya untuk sementara. Karena suaminya adalah seorang pelatih sepak bola, ada pertandingan penting untuk pergi ke luar negeri. Dia tidak ingin mengganggunya. Sang ayah harus meminta dia untuk tinggal selama beberapa hari untuk membantunya merawat istrinya. Jadi dia punya kesempatan untuk bersama ibunya. Mereka berkendara bersama ke tempat yang jauh untuk makan larut malam. Duduk di dinding berbicara. Menginap di hotel mewah. Berenang di kolam renang hotel. Dia ingin tahu lebih banyak tentang ibunya sebanyak mungkin. Ibunya juga secara bertahap merasa bahwa dia dan gadis aneh ini tampaknya memiliki ikatan yang tak terlukiskan.
Beberapa hari kemudian, sang ayah kembali dari luar negeri. Ibunya menahan air mata dan mengatakan yang sebenarnya tentang penyakitnya. Aku menderita kanker. Kejutan yang tiba-tiba membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dia membawa istrinya kemana-mana untuk berobat. Tapi jawabannya adalah kami mencoba yang terbaik. Mengingat situasinya, pengobatan harus ditunda sampai setelah melahirkan. Kecuali jika Anda memutuskan untuk meninggalkan bayi di perut istrinya. Apakah kamu mengatakan untuk memilih yang selamat antara istriku dan putriku? Tetapi apa yang disebut pengobatan hanya menunda penyebaran sel kanker. Kanker ini tidak ada obatnya. Sang ayah sangat marah. Dia menantang meminta untuk mengganti dokter. Sebaliknya, istri sudah tidak berpikir apa lagi. Dia tahu dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia berencana untuk menyiapkan 18 hadiah ulang tahun untuk putrinya yang belum lahir. Dan biarkan gadis itu memilih untuk membantunya. Ibu menyukai piano di toko alat musik. Tapi gadis itu buru-buru menasihatinya kembali. Dia bilang sangat sulit untuk berlatih bermain piano. Beri aku masa kecil yang bahagia. Set drum ini jauh lebih menyenangkan. Dia berpikir sejenak dan kemudian setuju untuk mengubahnya menjadi drum set. Ini membuat gadis itu sangat senang. Dia selalu berpikir bahwa dia akan bisa tinggal bersama ibunya sampai akhir. Tapi hari itu, dia membuka pintu kamarnya. Lihat ke dalam berubah menjadi rumah sakit. Melihat dirinya berbaring di ranjang rumah sakit. Seluruh tubuh penuh dengan pipa. Melihat ayahnya 18 tahun kemudian, dia sangat khawatir dan bertanya kepada dokter bagaimana keadaannya. Jadi, kecelakaan itu baru saja mengirimkan kesadarannya keluar angkasa. Dan begitu dia bangun dalam kenyataan, dia tidak akan bisa melihat ibunya lagi. Gadis itu buru-buru membuka pintu kamar. Dia berlari ke ibunya dan memeluknya. Dia sepertinya merasakan bahwa gadis itu akan pergi. Jadi dia memutuskan untuk mengajarinya hidangan. Ibunya berpegangan tangan mengajari putrinya membuat makanan ringan. Ambil apel yang dipotong, oleskan lapisan tepung di atasnya. Kemudian masukkan ke dalam wajan berisi minyak dan goreng sampai berwarna keemasan. Pai apel yang renyah dan manis sudah jadi. Gadis itu merasakan kehangatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di pelukan ibunya. Suaminya mengatur upacara pernikahan untuknya. Tapi setelah bernyanyi dan tertawa, kondisinya menjadi buruk. Ibu tidak berhenti batuk di toilet. Bahkan batuk darah yang mewarnai gaun pengantin menjadi merah. Dia telah datang ke saat kematiannya. Sejauh ini 18 hadiah hilang, yang terakhir belum siap. Pada akhirnya, apa yang harus dia berikan? Pada akhirnya dia memilih gaun biru tua yang panjang. Ini menyiratkan bahwa anak akan bermartabat dan cantik setelah dia dewasa. Tapi gadis itu berkata, gaya berpakaian ini sudah ketinggalan zaman 18 tahun kemudian. Putrimu tidak akan menyukainya. Dia bertanya, bagaimana kamu tahu? Karena aku adalah putrimu. Itu tidak lucu. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, gadis itu muncul entah kenapa. Bersama dengan manifestasinya baru-baru ini. Kalau dipikir-pikir, dia terkejut. Keterikatan darah dan daging di dalam tubuh juga sepertinya memberitahunya bahwa gadis di depannya ini adalah putrinya. Sebelum dia bisa mengatakan beberapa kata, dia pingsan. Dia dibawa ke ambulans oleh tim darurat. Gadis itu tidak tahu bahwa ini adalah pertemuan terakhirnya dengan ibunya. Ibunya dibawa ke rumah sakit. Beberapa saat sebelum operasi caesar, dia tiba-tiba ingin meninggalkan surat untuk putrinya. Dia meminta untuk meminjam pena dan kertas. Dan mulai menulis di ranjang rumah sakit. Dan saat ini, gadis itu juga telah bangun dan kembali ke dunia nyata. Di rumah, dia melihat surat itu. Berbeda 18 tahun. Tapi dia sepertinya masih mendengar suara ibunya di telinganya. Anak sayang, aku punya banyak pikiran di pikiranku. Aku punya banyak hal untuk diceritakan padamu. Aku ingin mengajari kamu bagaimana merespons dan bagaimana hidup. Aku ingin mengajarimu cara bekerja dan cara berpikir. Dalam suka dan duka, ibu selalu di sisiku. Tapi aku tidak bisa melakukannya, takdir telah membuat keputusan yang kejam ini. Dia berharap putrinya tidak membencinya. 18 tahun, 18 hadiah ulang tahun. Tidak semua hadiah cocok untuk anaknya. Tapi setiap hadiah adalah ibu ingin meninggalkan jejak di kehidupan anaknya. Akhirnya, dengan suara kelahiran seorang bayi, seorang putri yang sehat lahir ke dunia ini. Dan sang ibu tersenyum hingga akhir hayatnya. Di dunia 18 tahun kemudian, sang ayah memegang hadiah untuk putrinya. Adalah gaun biru panjang yang disiapkan ibu untuknya. Dia memakai gaun.
dan menyapa semua orang di pesta ulang tahun dia. Dia menjadi antusias dan sangat positif. Ibu tidak hanya memberikan hidupnya, tetapi juga menggunakan saat-saat terakhirnya untuk membimbingnya ke jalan kehidupan yang benar.